Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Pernah kepikiran gak sih, ngerencanain pernikahan aja itu udah bikin pusing? Udah repot ngurus catering, fitting gaun, nyusun daftar tamu. Gimana kalau kalian merencanakan pernikahan Katolik secara internasional? Tiba-tiba, kalian gak cuma berhadapan sama vendor bunga, tapi juga sama birokrasi lintas negara yang lumayan bikin sakit kepala. Nah, hari ini tujuan kita adalah membedah dan menyederhanakan labirin birokrasi dari apa yang sering disebut sebagai SKBM Vatikan. Kita akan urai semuanya perlahan, biar kalian bisa balik fokus ke hal yang paling krusial, hari bahagia kalian berdua. Oke, biar nggak buang waktu, kita langsung petakan aja rute labirin kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngebahas apa sih sebenarnya SKBM itu, terus dokumen apa aja yang wajib kalian siapkan, gimana langkah-langkah detail prosesnya, hambatan yang sering muncul dan solusinya, sampai nanti di akhir kita bakal bahas jalan pintas profesional biar kalian nggak pusing mikirin ini sendirian. Nah, pertama-tama nih, kita harus benar-benar paham dulu. Sebenarnya apa sih SKBM Vatikan itu? Kenapa dokumen penjaga gerbang ini punya kuasa yang sebegitu besarnya buat rencana pernikahan kalian? Buat kalian, para pasangan yang punya mimpi untuk mengikat janji suci di luar negeri atau mau menikah di bawah yurisdiksi gereja Vatikan, dengerin baik-baik ya. Kalian nggak bisa loh tiba-tiba datang ke sebuah gereja di Roma sana terus minta diberkati begitu aja. Nggak semudah itu. Kalian butuh bukti konkret, dan di titik inilah SKBM masuk jadi tokoh utamanya. Jadi, SKBM atau Surat Keterangan Belum Menikah itu pada dasarnya adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarin oleh Gereja Katolik. Surat ini membuktikan secara sah kalau kalian itu memang belum pernah menikah sama sekali, baik secara agama apalagi secara sipil. Bayangin, dokumen ini tuh kayak tiket emas kalian. Tiket yang ngasih tahu ke hukum negara dan hukum gereja secara bersamaan kalau status kalian itu clear alias lajang. Terus, kalian mungkin kepikiran, kan gereja paroki lokal saya udah ngeluarin suratnya, masa kurang sih? Percaya deh, itu belum cukup. Dokumen ini wajib banget dilegalisasi. Kenapa? Karena legalisasi inilah yang menjamin dokumen kalian valid dan diakui secara internasional. Tanpa stempel dan cap pengesahan yang tepat, instansi atau negara asing bakal langsung menolak dokumen kalian mentah-mentah. Legalisasi ini ngebantu banget menghindarkan kalian dari penolakan yang memalukan atau yang lebih parah, mimpi buruk masalah hukum di masa depan yang bisa-bisa bikin legalitas pernikahan kalian sendiri dipertanyakan. Ngeri kan? Oke, sekarang kita masuk ke tahap persiapan. Ibarat mau masuk ke hutan belantara, kalian butuh peta dan perlengkapan yang pas supaya bisa selamat sampai tujuan tanpa disuruh putar balik. Nah, yang menarik soal persyaratan ini adalah kalian butuh kombinasi yang pas antara dokumen negara dan dokumen gereja secara bersamaan. Jelas, kalian butuh SKBM asli dari paroki setempat. Tapi kalian juga mutlak butuh KTP dan paspor untuk verifikasi identitas di mata negara. Dan jangan lupa, akta baptis, semuanya ini datanya harus benar-benar sinkron. Nama di KTP sama nama di akta baptis kalian beda satu huruf aja, wah itu bisa jadi masalah besar nanti. Dan ngomong-ngomong soal masalah, aku harus ngasih peringatan keras nih di sini. Kondisi fisik dokumen kalian itu harus sempurna. Nggak boleh ada coretan, nggak boleh kedaluarsa, dan wajib ditandatangani oleh pejabat yang benar. Kadang kita suka gatel kan nambahin coretan kecil pakai pulpen buat ngebenerin typo. Tolong jangan pernah lakuin itu. Pihak kedutaan tuh nggak suka sama karya seni dadakan kalian dan aplikasi kalian bisa-bisa langsung dilempar ke tempat sampah saat itu juga. Nah, setelah perlengkapan dokumen kita siap sedia, perjalanannya dimulai. Gimana sih alur dokumen ini bergerak dari gereja lokal sampai akhirnya bisa diakui dunia internasional? Prosesnya itu punya 4 tahapan kronologis. Pertama, SKBM kalian harus dilegalisasi dulu sama paroki atau keuskupan lokal di sini. Begitu gereja lokal setuju dan kasih stempel, dokumennya terbang ke langkah kedua, yaitu Kementerian Negara kita, spesifiknya ke Kementerian Luar Negeri alias Kemlu. Ini buat mastiin negara mengakuinya. Ketiga, dokumen ini harus masuk ke Nunciature Apostolik atau gampangnya Kedutaan Vatikan buat dapat tanda tangan dan cap resmi mereka. Dan yang terakhir, dokumen kalian mungkin masih harus ngikutin aturan khusus dari negara tujuan pernikahan kalian, kayak misalnya pengurusan apostil. Tapi dengerin ya, ada satu peringatan krusial. Proses panjang ini tuh nggak mungkin selesai dalam semalam. Berurusan dengan Kementerian Negara dan Kedutaan Vatikan, itu bisa makan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan loh. Jadi please banget, ajukan dari jauh-jauh hari. Kalian pastinya nggak mau kan nunda tanggal pernikahan impian cuma gara-gara nungguin satu stempel nyangkut di birokrasi. Tentu aja, yang namanya jalan birokrasi jarang banget ada yang mulus, pasti ada aja kerikilnya. Tapi tenang, kita bakal bahas jebakan-jebakan apa aja yang biasanya bikin orang tersandung. Sebenarnya setiap bikin pusing di birokrasi itu selalu ada solusinya yang langsung bisa ditindaklanjuti.
Dokumen ditolak karena dianggap nggak sah, solusinya simple, cek ulang semua tanda tangan pejabat dan masa berlaku sebelum diserahkan. Ada kesalahan data administratif? Nah, kalian harus cerewet verifikasi ulang nama dan tanggal lahir dari sejak tingkat paroki. Terus ini nih yang paling sering kejadian, dokumen kalian ditolak mentah-mentah karena kalian pakai jasa terjemahan biasa. Jangan ambil resiko, kalian itu wajib mutlak menggunakan penerjemah tersumpah yang tersertifikasi resmi. Sekarang coba kita bandingin rasanya ngurus ini sendirian versus pakai bantuan agen profesional. Kalau kalian nekat ngurus ini sendiri alias DIY, siap-siap aja ngorbanin banyak waktu kerja kalian, pusing mikirin aturan internasional yang membingungkan, dan nanggung resiko penolakan yang tinggi banget. Di sisi lain, kalau kalian pakai jasa profesional, kalian dapat kecepatan, dokumen kalian diverifikasi dari awal, jalurnya terarah, dan yang paling mahal harganya, no stress. Makanya buat kalian para pasangan yang udah ngerasa overthinking duluan, ada loh jalan pintas profesional yang bisa ngejamin proses ini jadi jauh lebih santai. Dan jalan pintas andalan yang aku maksud adalah PT Jangkar Global Groups. Ibaratnya mereka ini pemandu wisata kalian buat nembus labirin birokrasi ini. Mereka ini yang bakal mengurus segalanya supaya proses verifikasi dokumen dan legalisasinya berjalan lebih cepat dan efisien. Mereka memverifikasi dokumen kalian dari awal banget, menyediakan layanan penerjemah tersumpah yang pasti sah, dan yang paling keren, mereka tuh selalu update sama prosedur terbaru di Kemlu maupun di Nunciature Apostolik. Pakai jasa terpercaya dan berpengalaman kayak gini, benar-benar akan meminimalkan risiko dokumen kalian ditolak. Intinya, seperti kata pepatah, serahkan pada ahlinya. Kalian bisa kok menavigasi legalisasi ini dengan aman, cepat, dan lancar. Kalian tuh nggak dituntut buat mendadak berubah jadi ahli hukum internasional atau pakar birokrasi gereja cuma buat bisa menikah di luar negeri. Kalian berhak loh untuk nikmatin proses persiapan pernikahan tanpa harus pusing 7 keliling. Jadi gimana? Udah siap buat balikin fokus kalian ke milih desain kue pengantin daripada tenggelam di lautan dokumen birokrasi? Kalau iya, langsung aja deh mampir ke jangkargroups.co.id untuk konsultasi hari ini juga. Sebagai penutup, coba deh pikirin satu pertanyaan sederhana ini. Bukankah waktu dan energi kalian berdua itu jauh lebih berharga kalau dihabiskan untuk merencanakan perayaan cinta kalian daripada harus berdiri berjam-jam ngantri di loket kedutaan? Pikirin baik-baik ya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kita kali ini. Semoga persiapan pernikahan kalian berjalan super lancar dan sampai jumpa.